wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Raya Candi Lama yang semoga Allah jaga. Sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan hingga masuk ke dalam hari ke-25 dari bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan sisa hari yang ada, jangan sampai kita lewatkan. Kita maksimalkan dengan ibadah kita masing-masing dan juga keluarga kita. Wa kulluhum ati rahmani farda. Setiap kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Sekalipun kita ini memiliki pasukan, memiliki karyawan, memiliki backup yang banyak, memiliki teman-teman, akan tetapi mau tidak mau kita akan menghadap Allah taala dalam keadaan sendirian, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian akan mendatangi kami dalam keadaan sendirian sebagaimana kami menciptakan kalian dalam keadaan sendirian. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah cukup bekalnya, apakah kita terlalu berat dosanya, apakah kita masih membutuhkan pahala. Mari kita introspeksi. Dan kesempatan Ramadan tidak sama dengan kesempatan di bulan-bulan yang lainnya. Kadang-kadang manusia itu menyesal ketika orang yang dicintainya tiada, padahal dia tidak memaksimalkan untuk mencintai. Kadang-kadang orang itu menyesal ketika sesuatu yang seharusnya dihargai ternyata tidak dihargai dan sudah tiada. Ramadan juga begitu. Jangan sampai kita Ramadan sudah selesai baru terasa bahwasanya Ramadan itu berharga buat kita, tapi Ramadan sudah selesai sehingga kita menantikan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Hadirin yang Allah, oleh karena itu sisa waktu beberapa hari yang ada, mari kita maksimalkan siangnya maupun malamnya, rukuknya, sujudnya, tilawahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, kami ingin mengajak hadirin sekalian, jamaah sekalian untuk tadabbur, untuk memahami sebagian daripada ayat suci Al-Quran. Kita akan meneliti surat Az-Zumar ayat 1 dan ayat 2. Cukup 2 ayat saja siang hari ini insya Allah. Semoga memberikan kesejukan kepada hati kita semuanya dalam rangka tazkiyatun nufus. Surat Az-Zumar hadirin maknanya adalah kelompok atau rombongan, yang mana disebutkan di dalam salah satu ayat dari surat Az-Zumar, Zumaro, ya, yaitu kalian akan mendatangi Allah Ta'ala juga sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Kita dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, tapi kita juga berombongan kelompok-kelompok menuju kepada Allah. Di sana ada orang-orang munafik, di sana orang-orang kafir, dan di sini orang-orang beriman. Dan insya Allah semoga kita dikumpulkan kelompoknya jamaah Masjid Raya Candi Lama, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, di ayat pertama Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alkitab atau Al-Quran ini turun dari Allah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Kita coba kupas ayat 1 terlebih dahulu. Singkat tapi maknanya luar biasa dalam hadirin. Tanzil itu artinya adalah turun, mengikuti wazan nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya wazan taf'il. Maksudnya apa? Turunnya itu sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 juz.
Apakah ada manusia yang langsung hafal 30 juz dalam satu waktu? Tidak mungkin. Apa jadinya kalau ada? Bisa jadi otaknya jebol dan lain sebagainya. Apa jadinya ketika Allah menurunkan hujan ini, anzala minas sama'i ma'an, setitik ya. Ini hikmah dari Allah menurunkan hujan setetes demi setetes. Bagaimana jadinya ketika turun hujan seember demi seember? Bisa banyak rumah yang hancur. Apa jadinya sebaskom demi sebaskom? Wong kita dihujani dengan es sebesar kelereng saja, banyak mobil-mobil yang rusak, atap-atap yang bocor. Itu hikmah, itu keadilan dari Allah SWT menurunkan hujan setetes demi setetes. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran bertahap. Akan tetapi hadirin yang Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, 30 juz. Kita meyakini seperti itu sebagaimana para ulama memberikan penafsirannya. Lalu dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW bertahap selama 23 tahun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Maka disebut tanzil. Kalimat berikutnya, tanzilul kitab, Alkitab. Di sini disebut Alkitab. Kenapa bukan Al-Quran? Kenapa Allah menurunkan Alkitab? Maksudnya apakah Alkitab yang itu? Bukan, hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Allah menuliskan Alkitab? Ya ini kalau lebih enak kita membuka Al-Quran ya. Akan tetapi cukup dibayangkan saja, insya Allah didengarkan pun juga memahaminya. Alkitab maksudnya adalah tulisan. Allah menurunkan Alkitab, buku yang isinya tulisan. Secara syariat Al-Quran itu disyariatkan untuk ditulis. Di Lauhul Mahfuz bentuk Al-Quran adalah tulisan. Di langit dunia juga tulisan. Diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk talqin. Talqin itu suruh ngikutin, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai Rasulullah SAW hafal. Setelah beliau hafal, beliau memanggil. Orang yang pertama dipanggil itu bukan tukang masak, bukan komandan perang, bukan penggembala kambing. Yang dipanggil pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah katib, penulis wahyu. Jadi Al-Quran tolong ditulis, saya bacakan, ditulis. Beliau buta tulis dan buta huruf, sehingga ada orang penulis wahyu, beberapa sahabat. Lalu kemudian sahabat menghafalkannya. Setelah hafal, mereka masing-masing menulis Al-Quran di dalam pelepah kurma, di atas batu, di atas tulang onta, apapun yang bisa mereka tuliskan. Dan mereka datang kepada Rasulullah, setoran ulang, amma yatasaalun, dilihat tulisannya oleh Rasulullah SAW. Ini tulisannya ya, iya. Sekarang setor hafalannya. Begitulah cara sahabat setor kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetap ada tulisannya, maka dinamakan Alkitab. Alkitab, Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, Al-Aziz. Jadi siapapun yang mempelajari Al-Quran, dia akan menjadi orang yang kuat mentalnya, masa depannya, prinsip hidupnya. Isinya Al-Quran adalah kuat. Orang kalau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, kehidupannya menjadi kehidupan yang kuat. Al-Hakim, maha bijaksana. Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang maha adil. Allah yang mengatur segala alam semesta ini dengan adil. Wa kullun fi falaki yasbahun, planet-planet, bintang-bintang begitu berputar dalam orbitnya, tidak ada yang bertabrakan. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara matahari dengan bumi begitu presisi. Terlalu jauh sedikit kedinginan membeku, terlalu dekat sedikit kebakaran panas. Maka Allah adil, hakim. Turun lagi ke bumi, Allah ciptakan udara untuk kita bernafas. Kenapa kita tidak bisa bernafas di dalam air? Lalu ikan bisa bernafas di dalam air. Allah maha adil. Kapan Allah siapkan oksigen yang ada di muka bumi ini? Bagaimana caranya? Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semakin kita mendalami ilmu tentang alam semesta ini, semakin kita yakin Allah itu maha hakim, bijaksana. Dan Al-Quran diturunkan oleh zat yang maha hakim, penuh kebijaksanaan. Maka isinya adalah kebijaksanaan.
Kalau ada orang mengatakan Quran isinya kekerasan, waqtuluhum, bunuhlah dia, jangan percaya. Al-Quran isinya seluruhnya adalah kebijaksanaan, kebaikan-kebaikan, kebenaran. Itu isi Al-Quran. Nah, ini baru ayat 1 nggih, jamaah rahimakumullah. Ya. Tambah 5 menit ya. Ayat kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran dengan kebenaran, dengan hak. Hak itu isinya dua. Maksudnya dua. Pertama, dengan hak itu benar-benar kebenaran turun dari zat yang maha benar, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isinya adalah kebenaran. Maka bil haq. Nah, ini poin inti yang kami sampaikan. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah secara ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah. Inilah tujuan para rasul, para nabi diutus untuk mengajak manusia ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Ikhlas kalau kita mendengar ada kalimat yo ikhlas dalam beramal soleh. Kalau kita mendengar nama surat Ikhlas, maksudnya adalah tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu maksudnya ikhlas. Surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ikhlas. Yang ada katakanlah Allah Maha Satu. Itu maksudnya ikhlas. Ikhlas itu kita dalam segala hidup kita untuk Allah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, kehidupan kita itu untuk Allah seluruh, itu namanya ikhlas. Dan di sini Allah perintahkan sembahlah Allah secara ikhlas dalam seluruh aspek ibadah kita. Jauhi kesyirikan. Jamaah rahimakumullah. Kesyirikan itu ada dua jenis, rububiyah dan juga uluhiyah. Rububiyah apa? Kesyirikan rububiyah itu keyakinan ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan padi, ada Tuhan kesuburan, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Ada yang menuhankan Nabi Isa, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan batu. Banyak sekali yang mereka anggap sebagai Tuhan. Maka bersyukur jamaah rahimakumullah, kita mendapatkan Islam, kita mukhlis, kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Mereka di sebuah tempat ada yang punya banyak sekali Tuhan, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Setiap mereka takut kepada sesuatu, mereka akan menyembahnya. Setiap mereka mengharapkan sesuatu, mereka akan menyembahnya. Setiap mereka melihat ada yang ajaib, mereka akan menyembahnya. Maka tidak heran ada sapi yang disembah, dikasih kalung bunga, dicuci, kotorannya dibuat luluran, air kencingnya dibuat minum, karena mereka menganggap sapi itu membawa manfaat, jadi harus kita sembah. Setiap mereka takut kepada sesuatu, ada pohon mereka sembah. Setiap ada yang ajaib, bahkan yang terbaru saya mendapatkan informasi, ada air yang netes dari sebuah batu di sebuah bangunan, airnya dianggap suci, diminum, dihormati, bahkan disembah. Ternyata air itu adalah air AC yang bocor rembes ke batu tersebut. Sebegitunya mereka tidak punya panduan dalam menyembah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu kita bersyukur. Kita ini muslim, ahli tauhid. Kita banyak menghindar daripada kesyirikan-kesyirikan. Jadi nikmat sekali. Kita takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Kita harapannya hanya kepada Allah, bukan mengharap manusia ataupun makhluk. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Islam. Ini kita menjauhi kesyirikan rububiyah. Kesyirikan uluhiyah barangkali kita sulit menghindar, hadirin yang dirahmati Allah. Uluhiyah itu menyembah Allah. Ya, menyembah Allah apa? Berdoanya tidak kepada Allah. Salatnya bukan untuk Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Orang yang salatnya riya. Ya, ingin dilihat manusia, ingin terlihat rajin. Jadi tauhid uluhiyah, menghindar dari kesyirikan uluhiyah ini, kita berdoanya hanya kepada Allah,
bukan kepada kuburan hadirin yang dirahmati Allah nyuwun sewu, bukan kepada yang lain. Hanya doa kepada Allah langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat di hadapan kita, tinggal minta saja, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Salatnya, ibadahnya untuk Allah, dan juga amal ibadah tawakal, bersandarnya kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa di situ. Ya, kita mengharap manusia, banyak meminta tolong kepada manusia, lupa untuk minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering diuji dengan ujian ekonomi, ujian sakit, ujian ini, ujian itu, biar apa? Biar Allah itu, biar kita itu ingat kepada Allah. Kok kamu nggak ingat-ingat kepada saya? Kasih ujian lagi, kasih ujian lagi, sampai kita benar-benar ingat kepada Allah yang Maha Esa. Ini dua ayat yang kita kupas siang hari ini jamaah rahmatullah. Semoga ayat ini menguatkan hati kita, mentazkiyah, mensucikan hati kita, agar hati kita memang murni, ikhlas, mukhlis hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita, ibadah maupun keyakinan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.